Halo semuanya, jadi kali ini aku mau ceritain lagi ke kalian yang temanya itu korban tumbal. Oh iya, buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor atau yang gak horor sama sekali, boleh kirim lewat DM ya. Cerita ini benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah rumah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan, tapi dia wanita yang gak mau tinggal diam. Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Alhamdulillah dagangannya laris. Tapi sejak itu dia malah makin parah sakitnya. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari kemaluannya, seperti orang yang sedang haid, dan perutnya sering sakit, mohon maaf. Dia berobat ke dokter, sampai di USG. Dokter bilang dia hamil. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya, tapi dia senang waktu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya nggak percaya. Pas saya lihat foto USG-nya, saya bilang ini aneh. Kalau USG kandungan gambarnya bulat, biasanya apabila masih di awal kehamilan. Tapi ini seperti gunung kecil, hampir mirip segitiga. Saya anjurkan dia untuk beli tes pack. Dia tes pakai tes pack, hasilnya negatif. Coba sekali lagi, hasilnya sama, negatif juga. Sejak itu, dia mulai pergi berobat ke orang pintar, seorang kakek. Kakek itu bilang dia disantet, ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali berobat dengan kakek itu, dia ngerasa enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Dia kembali mengeluarkan sirup merah dan perutnya makin sakit. Dia pergi berobat ke tempat lain, orang pintar juga. Jawabannya cukup mengerikan. Adik saya itu sedang hamil secara gaib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular, dan ternyata dia digauli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Bahkan setan itu merasuki suaminya saat menggauli adik saya. Maaf ya, tapi ini bukan cerita porno, tapi ini kenyataan. Setan itu berwujud ular, kadang menyerupai sosok pria rupawan, bahkan sangat tampan. Dan ular itu dipelihara oleh seseorang yang melakukan pesugihan, dan adik saya adalah calon korbannya sebagai tumbal pesugihan. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semuanya bungkam, tidak bisa berkata apa-apa karena takut diganggu. Guys, gimana kira-kira menurut kalian cerita aku hari ini? Kira-kira masih ada nggak sih orang-orang yang ngelakuin hal-hal seperti ini untuk mendapatkan kekayaan? Sebenarnya aku tuh sering banget denger cerita-cerita kayak gini, tapi aku nggak tahu itu beneran apa enggaknya, nyata atau enggaknya aku nggak tahu. Menurut kalian gimana guys? Sekian dulu ya cerita dari aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan. Bye-bye. Oh ya, di sini tidak bermaksud untuk membuka aib siapapun. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita hari ini dan selalu berhati-hati, jaga diri dan selalu waspada. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dari hal-hal buruk seperti ini.